Dunia ini penuh dengan hal-hal aneh, dan sebagian di antaranya masih belum bisa dijelaskan secara logika. Ada fenomena alam yang membingungkan, penemuan arkeologi yang misterius, sampai kejadian-kejadian yang rasanya tidak masuk akal. Tapi, ada juga hal aneh yang justru bikin kita kagum dan terinspirasi. Coba bayangkan, ada sebuah negara di mana kamu berjalan di kotanya, dan kamu hampir tidak bisa menemukan satupun sampah di jalanan. Udaranya terasa begitu segar, jernih, dan bersih, seolah-olah kamu sedang berada di puncak gunung yang jauh dari peradaban. Trotoarnya berkilau, tamannya terawat sempurna, dan sungainya mengalir jernih tanpa ada sampah plastik yang mengambang. Ini bukan adegan dari sebuah film fiksi ilmiah berlatar dunia utopia, tapi ini adalah kenyataan yang benar-benar ada di beberapa sudut planet kita. Negara-negara ini secara konsisten dinobatkan menjadi yang paling bersih di planet ini, sebuah pencapaian yang membuat banyak negara lain iri sekaligus penasaran. Pertanyaannya, kok bisa? Apa rahasia mereka? Apakah karena penduduknya sedikit, atau karena mereka punya teknologi super canggih yang tidak dimiliki negara lain? Jawabannya ternyata jauh lebih kompleks dan menarik dari yang kita duga. Ini adalah perpaduan antara inovasi teknologi, kebijakan pemerintah yang tegas, dan yang terpenting, sebuah budaya serta pola pikir masyarakat yang sudah tertanam selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Mari kita lihat bersama rahasia di balik kebersihan luar biasa mereka, yang mungkin beberapa di antaranya belum pernah kamu dengar sebelumnya. Siap-siap kaget, karena beberapa cara yang mereka terapkan benar-benar di luar dugaan, dan bisa jadi inspirasi buat kita semua. Kita mulai perjalanan kita dari benua biru, tepatnya di Eropa bagian utara. Kawasan ini memang sudah lama dikenal dengan kualitas hidupnya yang tinggi, dan kebersihan lingkungan adalah salah satu pilar utamanya. Menurut data dari Environmental Performance Index atau EPI, sebuah riset komprehensif yang dilakukan oleh universitas ternama dunia, seperti Universitas Yale dan Universitas Columbia, negara-negara Skandinavia dan sekitarnya, itu sudah menjadi langganan di peringkat teratas sebagai negara terbersih dan paling lestari di dunia. Di antara para juara itu, ada Denmark yang menonjol dengan pendekatan yang sangat unik. Bagi sebagian besar negara, sampah adalah masalah besar yang memusingkan, menumpuk di TPA, mencemari laut, dan butuh biaya mahal untuk mengelolanya. Namun di Denmark, mereka membalikkan cara pandang itu 180 derajat. Sampah di sana bukanlah masalah, melainkan sebuah sumber daya yang berharga. Mereka memiliki teknologi canggih yang disebut waste to energy, di mana sampah diubah menjadi energi. Lebih dari 80% sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh warganya tidak berakhir di TPA, melainkan dibakar di dalam insinerator raksasa yang super modern. Panas yang dihasilkan dari pembakaran ini kemudian dikonversi menjadi listrik yang menerangi kota-kota dan juga menjadi pemanas untuk rumah-rumah warga selama musim dingin yang menggigit. Pembangkit listrik tenaga sampah ini bahkan didesain sangat estetik. Salah satunya adalah Copenhill di Copenhagen, yang atapnya dijadikan arena ski buatan dan dindingnya dijadikan area panjat tebing. Detail yang paling unik dan mungkin terdengar sedikit aneh adalah, saking efisien dan canggihnya sistem mereka, Denmark sekarang menghadapi masalah baru. Mereka kekurangan sampah. Ya, kamu tidak salah dengar. Kapasitas pembangkit listrik waste to energy mereka begitu besar, sementara produksi sampah domestik tidak mencukupi untuk menjalankannya secara optimal. Akhirnya, untuk menjaga agar pembangkit listrik tetap beroperasi dan pasokan energi tetap stabil, Denmark harus mengimpor puluhan ribu ton sampah setiap tahunnya dari negara-negara tetangga seperti Inggris dan Jerman. Aneh kan, di saat negara lain pusing mencari cara membuang sampah, Denmark justru sibuk mencari pasokan sampah. Sekarang, mari kita bergeser sedikit ke negara tetangganya yang juga terkenal dengan kebersihannya, Swiss. Jika Denmark mengandalkan teknologi canggih, Swiss punya pendekatan yang berbeda, yaitu kombinasi antara psikologi manusia dan aturan yang super ketat. Rahasia utama kebersihan di Swiss adalah membuat orang malas dan enggan untuk buang sampah sembarangan. Caranya dengan sistem kantong sampah berbayar yang sangat disiplin. Setiap warga yang ingin membuang sampah rumah tangganya wajib menggunakan kantong sampah resmi dari pemerintah yang disebut tax bag. Harga kantong ini tidak murah, bisa mencapai beberapa franc Swiss per kantongnya, tergantung ukuran. Jadi semakin banyak sampah yang kamu hasilkan, semakin banyak uang yang harus kamu keluarkan. Lalu apa yang terjadi jika ada yang nekat menggunakan kantong plastik biasa yang lebih murah? Disinilah peran polisi sampah atau detektif sampah muncul.
Petugas kebersihan atau bahkan aparat setempat diberi wewenang untuk memeriksa sampah yang dibuang secara ilegal. Mereka akan membongkar isi kantong sampah tersebut untuk mencari petunjuk identitas pelakunya, seperti surat, tagihan, atau struk belanja. Jika pelakunya ketahuan, dendanya bisa sangat besar, mencapai ratusan bahkan ribuan franc. Sistem ini pada akhirnya membuat warga jadi super kreatif dan disiplin dalam mengurangi serta mendaur ulang sampah. Mereka akan memilah botol, kaleng, kertas, dan bahan organik dengan sangat teliti untuk didaur ulang secara gratis, agar volume sampah yang harus dibuang ke dalam text bag mahal menjadi seminimal mungkin. Kalau kamu baru tahu fakta unik ini, jangan lupa klik like-nya ya. Dari Eropa, kita terbang melintasi benua menuju Asia. Di sini ada satu negara yang kebersihannya sudah menjadi legenda dunia, yaitu Jepang. Banyak turis yang datang ke Jepang seringkali dibuat heran oleh satu hal. Kota-kotanya luar biasa bersih, tapi anehnya mencari tempat sampah umum di jalanan itu susahnya bukan main. Kalaupun ada, biasanya hanya di dekat mesin penjual otomatis atau di dalam stasiun kereta. Lantas kemana perginya sampah-sampah itu? Jawabannya tidak terletak pada teknologi atau denda yang tinggi, melainkan tertanam jauh di dalam akar budaya dan pendidikan masyarakatnya. Sejak usia dini, anak-anak di Jepang sudah diajarkan prinsip bahwa menjaga kebersihan adalah bagian dari tanggung jawab pribadi dan kolektif. Ada sebuah pepatah tak tertulis di sana. Sampah yang kamu hasilkan adalah tanggung jawabmu sendiri. Oleh karena itu, sudah menjadi pemandangan umum melihat orang Jepang membawa kantong kecil di dalam tas mereka untuk menyimpan sampah yang mereka hasilkan saat beraktivitas di luar, seperti bungkus permen atau botol minuman kosong. Sampah itu kemudian mereka bawa pulang untuk dibuang dengan benar di rumah. Sistem pemilahan sampah di rumah pun tidak main-main. Levelnya sangat detail dan presisi. Tergantung pada wilayahnya, kategori pemilahan sampah bisa mencapai lebih dari 10 jenis. Ada jadwal khusus untuk membuang setiap jenis sampah. Hari Senin untuk sampah yang bisa dibakar, hari Selasa untuk botol plastik, hari Rabu untuk kaleng, dan seterusnya. Warga harus memilah plastik, kertas, koran, kardus, kaleng, botol kaca, botol plastik, baterai, dan banyak lagi. Bahkan, untuk satu botol plastik saja, mereka harus melakukan 3 langkah. Membuang isinya, melepas label plastiknya, dan memisahkan tutup botolnya. Semuanya harus dalam keadaan bersih sebelum dibuang. Kedisiplinan inilah yang menjadi kunci utama. Dampak dari budaya ini terlihat jelas dalam berbagai kesempatan. Kita semua pasti pernah melihat video atau berita tentang supporter sepak bola. Jepang yang dengan sukarela membersihkan sampah di tribun stadion setelah pertandingan usai, bahkan di ajang sekelas Piala Dunia. Aksi mereka seringkali membuat dunia kagum. Namun, bagi orang Jepang, itu bukanlah sebuah pencitraan atau aksi heroik untuk mencari pujian, melainkan sebuah kebiasaan yang sudah mendarah daging, sebuah cerminan dari pendidikan dan nilai yang mereka anut sehari-hari. Keren banget, kan? Melihat contoh-contoh dari negara-negara tadi, Denmark, Swiss, dan Jepang, kita jadi sadar bahwa menciptakan lingkungan yang bersih itu bukanlah sekadar soal punya teknologi canggih atau anggaran yang besar. Ini adalah sebuah ekosistem yang kompleks, yang fondasinya adalah mindset, disiplin individu, kebijakan yang cerdas, dan sistem yang berjalan dengan efektif. Teknologi canggih seperti di Denmark memang luar biasa, tapi tanpa adanya kemauan dari warganya untuk memilah sampah, sistem itu tidak akan berjalan. Aturan ketat seperti di Swiss memang ampuh, tapi itu bisa diterapkan karena ada penegakan hukum yang konsisten dan kesadaran kolektif dari masyarakatnya. Begitu pula dengan Jepang, di mana budaya menjadi tulang punggung utama. Sekarang, mari kita refleksikan ke konteks negara kita, Indonesia. Kita seringkali membanggakan semangat gotong royong, sebuah nilai luhur yang sebenarnya bisa menjadi kekuatan besar dalam menjaga kebersihan lingkungan. Bayangkan, jika semangat gotong royong itu kita terapkan secara modern. Setiap rukun warga atau lingkungan bisa memiliki bank sampah yang dikelola secara bersama-sama, di mana warga bisa menukarkan sampah terpilah dengan uang atau sembako. Bayangkan juga jika kita bisa mengadopsi sistem deposit botol plastik seperti yang sudah berhasil di banyak negara Eropa. Saat kita membeli minuman dalam botol plastik, kita membayar sedikit uang deposit. Uang itu akan kita dapatkan kembali saat kita mengembalikan botol bekas tersebut ke mesin-mesin pengumpul yang tersedia di supermarket atau ruang publik. Sistem ini terbukti sangat efektif mendorong tingkat daur ulang hingga lebih dari 90%. Perjalanan menuju Indonesia yang lebih bersih dan bebas sampah memang masih panjang dan penuh tantangan. Namun, itu bukan berarti sebuah hal yang mustahil untuk dicapai. Semua perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten.
Dimulai dari diri kita sendiri, membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak membuangnya dari jendela mobil atau ke sungai. Lalu, naik satu tingkat lagi dengan mencoba memilah sampah organik dan anorganik dari rumah. Mungkin terasa merepotkan di awal, tapi jika menjadi kebiasaan akan terasa ringan. Ingat, satu langkah kecil yang dilakukan oleh jutaan orang Indonesia secara serentak, dampaknya akan menjadi luar biasa besar bagi lingkungan kita. Sebagai rangkuman, hari ini kita telah melihat berbagai pendekatan unik dari seluruh dunia. Dari Denmark yang dengan cerdasnya mengubah masalah sampah menjadi sumber energi listrik, bahkan sampai harus mengimpor sampah. Lalu ada Swiss yang menggunakan pendekatan psikologis dengan kantong sampah mahal dan polisi sampah untuk mendisiplinkan warganya. Hingga Jepang yang menjadikan kebersihan sebagai bagian dari kehormatan dan tanggung jawab pribadi yang diajarkan sejak kecil. Semua ini menunjukkan bahwa tidak ada satu cara tunggal yang paling benar. Setiap negara menemukan formulanya sendiri yang sesuai dengan kondisi dan budayanya. Nah, dari semua fakta menakjubkan tadi, mana yang paling bikin kamu terkejut dan terkesan? Apakah ide pembangkit listrik tenaga sampah di Denmark yang sampai kekurangan bahan bakar? Ataukah sistem kantong sampah super mahal dan adanya detektif sampah di Swiss? Atau mungkin budaya disiplin tingkat dewa orang Jepang yang selalu membawa pulang sampahnya sendiri? Atau jangan-jangan kamu punya versi unik lainnya tentang cara menjaga kebersihan di daerahmu? Mungkin ada program bank sampah yang keren, atau inisiatif bersih-bersih pantai yang inspiratif. Tulis cerita dan pendapatmu di kolom komentar ya. Kita bisa diskusi bareng dan saling berbagi ide positif. Klik like, share video ini ke teman-temanmu, dan tentu saja subscribe channel ini kalau kamu suka eksplorasi fakta-fakta unik dan membuka wawasan seperti ini. Siapa tahu di episode berikutnya, kita akan membahas hal-hal lain yang lebih mengejutkan dan tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.